Pemuda Katolik Stasi Kristus Raja Inbate mempersembahkan misteri Via Dolorosa Yesus Kristus. Bagi banyak orang, kata-kata berikut mungkin keras bunyinya. Hendaklah menyangkal dirimu, ambil salibmu, dan ikutilah Yesus. Tetapi lebih keras lagi kedengarannya kata-kata terakhir berikut ini. Pergilah dari hadapanku, hai laknat, ke dalam api yang kekal. Mereka yang dalam hidupnya sekarang suka mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Pada hari terakhir ini tentu tidak akan gentar mendengar diucapkannya putusan kekal tadi. Tanda salib ini akan tampak di langit apabila Tuhan datang untuk mengadili. Pada saat itu, semua hamba salib yang semasa hidupnya telah menyesuaikan diri dengan yang disalibkan akan datang menghadap Hakim Kristus dengan kepercayaan penuh. Oleh karena itu, mengapa kita sedang memanggul salib kita? Padahal salib itulah yang akan membuka jalan ke surga bagi kita. Di dalam salib itulah keselamatan, di dalam salib itulah kehidupan, dan di dalam salib itulah perlindungan terhadap musuh-musuh kita. Saliblah sumber kenikmatan surgawi, sumber kekuatan jiwa dan kebahagiaan batin. Disaliblah tempat keutamaan tertinggi dan kesempurnaan hidup saleh. Tak ada keselamatan bagi jiwa selain disalib. Tak ada harapan hidup kekal kecuali disalib. Maka itu, marilah kita panggil salib kita, dan marilah kita ikuti jejak Kristus, dan kita tentu akan masuk kepada kehidupan yang kekal.
Siara keselamatan Tuhan dari Bukit Zaitun ke Golgota. Bukit Zaitun teduh di kemilau Kali Kidron, diterpa taburan sinar berbintang. Sambil mentari merah jingga memoles bibir horizon senja, Yesus diiringi para muridnya melangkah perlahan. Di sana akan diminumnya piala derita, karena itulah yang dikehendaki Bapa. Yesus mati tersalib untuk membayar utang sadunia durhaka. Hatiku sangat sedih, seperti memati rasa. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah piala daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Bangunlah, berjaga-jaga dan berdoa agar kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan.
Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah piala ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga dengan daku barang? Roh memang, tetapi ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah piala ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Bangunlah. Saatnya sudah tiba. Anak manusia akan diserahkan kepada orang-orang berdosa. Mereka memperlakukannya secara keji, membunuh dan menggantikannya bersama. Bangunlah. Marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku surat tenang.
Hai sahabat, begitu terus datang. Terus serutanlah Tuhan. Barang siapa menggunakan pedang akan binasa karena atau apakah engkau sangka aku tidak dapat berdoa kepada Bapakku supaya dia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat untuk membantu aku. Siapakah yang kami cari? Sertamu, aku ini pedang, sehingga kami bahkan lengkap dengan pedang, tapi untuk menangkap. Padahal setiap hari aku duduk dan mengajar di lengkap, dan kamu tidak menangkap aku. Aku lari. Siapakah yang kamu cari? Aku lari. Siapakah yang kamu cari? Bila aku yang kamu cari, biarkanlah mereka bicara. Bagaikan seekor anak kambing yang diseret ke tempat pembantaian, demikian pula Yesus diseret ke tempat pengadilan. Hakim berhaki-haki bersama para saksi makan gaji, telah siap dengan setumpuk tuduhan palsu. Yesus tanpa pengacara sambil martabat tanggal ditimpa lidah-lidah serakah, menghujat, memfitnah. Masih lagi ludah busa tuak disiram pada paras manusia yang tidak bersalah. Yesus tiada siapa membela, harus tunduk pada keputusan pengadilan tidak adil. Mati tersalib, kendati tidak ada pasal undang-undang yang dilanggar, tiada sepatah kata perintah yang dibantah, namun Yesus terima. Karena itulah yang dikehendaki Bapa. Yesus mati tersalib
membayar salah manusia durhaka. Apakah yang Tuhan katakan keluar dari hatimu sendiri, ataukah ada orang lain yang mengatakan padamu? Sampai sekarang, kau sampai di sini, dihina, dari mana kau? Kerajaanku bukan dari dunia ini. Sekiranya dari dunia ini, tentunya hamba-hambaku sudah berjuang supaya aku tidak diserahkan kepada orang-orang Indonesia. Engkau seorang raja. Engkau sendirilah yang mengatakan bahwa akulah raja. Untuk itu aku lahir, dan untuk itu aku datang ke dunia ini, supaya aku memberikan kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengar kebenaran. Kau berkata begitu kepada Kaisar. Kalau salah perkataanku, buktikan. Tetapi kalau benar berkata, mengapa engkau menampar aku? Apa aturanmu? Tuan, jangan buang-buang. Saya saja. Apa maksud kalian? Ingin menyalibkan raja sendiri? Yang mulia, kami tidak mempunyai raja secara penghasut. Raja kami yang besar. Raja kami. Dia adalah kekuatan. Dia berkata, akulah putra. Dia telah bilang, tetaplah di sini. Dan dalam tempo 3 hari, aku akan membanyak bacamu
Tuhan, janganlah Tuhan menghukum dia. Semalam hamba bermimpi dan sangat menderita tentang orangnya. Dia adalah orang benar yang mengajarkan kebenaran kepada semua orang. Aku tidak menemukan kesalahan kaitan orang untuk dihukum. Tapi dia sudah mampu melepaskan seorang dari bagiku pada pesta Paskah. Maka kamu menghadap dia melepaskan Yesus adalah raja bangsa Yahudi. Atau enggak, berapa? Kalian semua adalah penjahat yang semua salah. Barabbas! Barabbas! Menyambut dan berampok kepada Tuhan. Aku akan menyiksa Tuhan. Aku telah menjadi seorang ini dan aku tidak mempunyai satu kesalahan apapun kepadanya untuk dimaafkan. Maukah Pilatus berkorban untuk Yesus? Maukah dia mengorbankan kedudukannya dan pangkatnya? Kini segala usahanya telah gagal untuk membebaskan Yesus. Tidak ada gunanya ia mengemukakan alasan ini dan itu, dan akhirnya Lihat! Aku mencuci tangan
Ambil dia, salibkanlah. Silahkan dia, Tuhan. Yesus dihukum. Oleh aku bebas. Oleh aku bebas. Ya, kita bebas. Perhentian pertama, Yesus dihukum mati. Kami menyembah sujud kepadamu ya Kristus, serta memuji Dikau. Keputusan pengadilan telah dijatuhkan. Yesus harus mati, kendati tidak terbukti dia seorang penjahat. Yesus tunduk kepada keputusan pengadilan tanpa gerutu. Biarlah derita mesti dergumnya, betapapun pahit dan getirnya. Yesus tunduk pada keputusan hakim, karena cinta dan taatnya pada Bapa yang Maha Rahim. Agar demi dosa setumpuk gunung, Yesus harus terbunuh, tubuh sang anak sulung. Marilah kita berdoa.
Ya Yesus, Tuhan dan Guru kami, untuk menyelamatkan kami, Dikau menerima hukuman mati dengan rela dan senang. Kami mengakui bahwa sering kami melemparkan kesalahan pada orang lain. Sesanya! Salibmu. Kami menyembah sujud kepadamu ya Kristus, serta memuji Dikau. Angkat salib itu! Maka sang pelunas dosa menerima pangkasan itu dengan kedua belah tangannya ke Golgota, sambil mahkota duri menjahit di dahi dan hujan cemeti berujung paku bertalu di kejubur tubuh, dan itu tubuh bersimpah darah mentah seorang yang tidak bersalah membasah di jalan-jalan tanah yang telah ternoda, agar terbasuh susah-susah yang didatangkan utang dosa. Sang penebus pelunas dosa berlangkah tegak ke depan, di dunia piala derita dan terus dibimbingnya agar tak haus lagi mabuk Tamalia yang terus berkelana hingga selamat tiba di ribaan Bapa. Ya Allah, Bapa yang Maha Baik, kami sering mudah sakit hati dan segera membalas kalau diejek dan dihina oleh orang lain. Kami bahkan sering dengan mudah menganggap remeh sesama yang lemah. Semoga teladan Yesus Putramu membuat kami semakin rendah hati, serta selalu mengutamakan kehendak Bapa. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami.
Perhentian ketiga, Yesus jatuh pertama kali. Kami menyembah sujud kepadamu ya Kristus, serta memuji Dikau. Itu salib beban sangat berat, beban berat makhluk tanah liat. Masih lagi kasarnya serdadu menyiksa tubuh yang sudah lesung, maka tubuh pun rubuh betapapun kukuh. Sang raja jatuh tersungkur di atas debu tanah, tertindih antara jepitan palang kasar dan kerikil-kerikil batu. Sang putra Allah merapat di tanah. Tanah tercipta dari tangannya, tapi kini telah ternoda dan menjadi arena sengketa dan pertumpahan darah. Angkat dia! Dunia ini membencikan. Ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Marilah berdoa. Ya Allah, putramu bersabda, hanya yang menanggal dunia, memikul salibnya dan mengikuti aku, dapat menjadi muridku. Inilah kami putra-putrimu yang juga mau menjadi murid Yesus, tetapi kami lemah, dan engkau tahu betapa kami seringkali jatuh ke dalam dosa. Berilah kami kekuatan dan keberanian untuk bangun lagi dan kembali mengikuti kehendak-Mu. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Kesal dia! Kesal dia! Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah sujud kepadamu ya Kristus, serta memuji Dikau. Golgota masih jauh, di perjalanan Kalvari yang sepi, Yesus menjadi anak yatim dalam keramaian orang asing. Hatinya merana meronta, jantungnya terasa lepas, lantaran tak ada lagi para murid kekasih. Semuanya kabur ketakutan, dan cuma dia sendiri di jalan penuh sengsara, dikawal tentara lawan dan dua orang penjahat. Namun Maria sang ibunda yang merasa duka cita putra tunggalnya tampil ke depan dan sempat sebentar mendekat
sekedar menebarkan kesejukan kasih seorang ibu. Kasih seorang ibu bagaikan samudera yang maha luas, tiada bertebing, selalu lestari. Diterimanya anaknya dalam rangkulan kas mantunya, dan sang putra merasa ditopang di sepanjang perjalanan. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena mempunyai seorang ibu yang sungguh beriman, yakni Bunda Maria, yang setia pula membantu kami. Padahal kami sering menyakiti dengan sikap dan perbuatan yang buruk. Semoga Kau berikan ketabahan dikala kami mengalami banyak kesulitan hidup. Bantulah kami untuk berani menjadi sahabat bagi orang-orang yang terlantar di sekitar kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami.
Perhentian kelima, Simon dari Kirene dipaksa memanggul salib Yesus. Kami menyembah sujud kepadamu ya Kristus, serta memuji Dikau. Di jalanan panas bebatuan, tenaga sang anak pahlawan habis terkikis. Masih lagi cemetih terus menggigit. Darah yang senantiasa tumpah mengganjal langkah sang perkasa, memanggul balang kasar ke Golgota. Tapi seorang petani miskin bernama Simon dari kampung Kirene terpanggil nasib sengsara Tuhannya, datang menawarkan jasa. Tangkap orang itu! Pindahkan salibnya! Dan salib pun berpindah pundak. Simon telah mengambil bagian dalam siara keselamatan Tuhannya, memanggul salib ke Golgota. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau yang menuntun Simon dari Kirene untuk bertemu dengan Yesus dan kemudian menolong Yesus memanggul salibnya. Melalui teladan Simon ini, Engkau ingin mengajarkan kami untuk saling membantu, meringankan beban penderitaan orang lain. Semoga kami tidak takut menolong sesama yang sedang menderita, apapun resikonya. Tuhan, teguhkanlah kami ini. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Sesama! Sesama!
Veronica mengusapi wajah Yesus. Kami menyembah sujud kepadamu ya Kristus, serta memuji Dikau. Peluh darah wajah putra tunggal dan darah dari duri mahkota mengatur paras dan mata suruh selamat, membuatnya berlangkah terseok-seok bagaikan seorang yang bermata buta. Veronica dengan sepotong dari kain lenan datang mengusap wajah Yesus dari peluh dan darah kental agar jelas terlihat jalanan biar cepat tiba di puncak Golgota. Inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Dan untuk sang wanita Veronica, Tuhan mengukir wajahnya pada sepotong kain tergenggam sebagai tanda terima kasih dan kenangan kehabisan. Tuhan itu maha setia, tiada pernah diterimanya jasa sesama tanpa balasan berganda rahmat. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, pada wajah-Mu kami letakkan debu dosa kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Perempuan kedua, Yesus jatuh kedua kalinya. Kami menyembah sujud kepadamu ya Kristus, serta memuji Dikau. Lorong penuh jalanan setapak berbatu, belum lagi salib menindih dan duri perih di dahi. Juru selamat berlangkah mati, terpati dan jatuh lagi. Tubuh pun terangkut pada batu. Memar hitam biru penuh pada sekujur tubuh. Tubuh pun terangkut pada batu. Dan darah-darah dari luka tersobek membanjir di tanah. Dan hanyutlah sudah besar pusaka dalam samudera kesabaran Sang Putra Allah. Angkat dia!
mau mengikuti aku, ia harus menyangkan diri, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Marilah berdoa. Ya Allah Maha Pengampun, berulang kali kami berbuat dosa dengan menjatuhkan dan menghancurkan orang lain, bahkan diri kami sendiri. Karena dosa dan salah, kami membuat Yesus jatuh lagi di bawah salib. Bila kami jatuh, ulurkanlah tangan-Mu, tolonglah kami supaya segera kembali padamu seturut teladan Yesus. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Cesario! Perhentian ke-8. Yesus menasihati wanita-wanita yang menangis. Kami menyembah sujud kepadamu ya Kristus, serta memuji Engkau. Siapa yang tahan melihat itu? Siapa yang iba memandang tubuh itu terseok-seok, terbungkuk memeluk-baluk, memeluk ketidakadilan? Wajah itu wajah Tuhan. Wajah itu wajah penghiburan. Wanita-wanita menangisi sang putra, tetapi wanita-wanita itu lupa pada dirinya, pada anak-anaknya, pada dosanya.
Hai putriku, janganlah menangisi aku, melainkan tangisilah dan anak-anak, karena akan tiba saat orang berkata kepada gunung, jatuhlah melimpahkan. Sebab jika kayu hidup diperlakukan demikian, apalagi kayu kering. Tuhan lebih menghendaki agar kita tangisi diri kita, sebab sengsaranya adalah dosa. Tidak perlu harus ditangisi akibatnya, yaitu sengsaranya Sang Juru Selamat pelunas dosa. Marilah berdoa. Ya Allah, begitu sering kami melakukan kesalahan, tetapi begitu sulit untuk kami mengakui kesalahan itu. Kami lebih mudah menangisi soal duniawi daripada kami menangisi dosa-dosa kami. Lapangkanlah hati kami untuk hidup semakin benar di hadapan-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Singkirkan mereka. Sesatnya. Perhentian ke-9, Yesus jatuh ketiga kalinya. Kami menyembah sujud kepadamu ya Kristus, serta memuji Dikau. Puncak Golgota sebentar lagi akan dikatakan. Tapi jalanan yang berbatu dan lorong yang berliku menambah palang jadi beban berganda. Apalagi tubuh babak belur itu sudah lesu, dan darah-darah yang masih sisa terus diperas, semuanya tumpah. Langkah Tuhan jadi sangat lemah,
dan rubuh lagi. Dan itu salib pukul di punggung. Tuhan jadi redup di sisa-sisa napasnya yang terhabis. Dan sebelum berhenti untuk mati, Tuhan masih bangkit untuk melunasi utang pusaka sampai tuntas di puncak Golgota. Tuhan itu Allah Maha Setia, demi taat pada Bapa, dan selamat buat manusia, nyawalah taruhannya. Angkat dia! Hai umatku, apa salahku padamu? Jawablah aku. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau sungguh mencintai kami di dalam kelemahan kami. Engkau memberi harapan di dalam kesedihan. Engkau memberi kami penghiburan. Kami sadar kalau kami mudah mengingkari. Semoga kami sungguh bertobat. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Kesal dia!
Perhentian ke-10, pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah sujud kepadamu ya Kristus, serta memuji Dikau. Tiba sudah puncak yang dituju. Puncak Bukit Kalvari telah diraih, dan salib biar sudah dari pundak. Tetapi siksaan dan hinaan melampaui batas kewajaran. Anak Allah ditelanjangi di depan mata banyak tentara. Yesus membisu, menatap tubuh tiada berbaju, dan jubah tenunan sang bunda masih dirampas, dan taruhan kemujaran dalam permainan tubuh. Tubuh yang kudus, tempat semayam Allah, kini jadi hina, tak berharga. Martabatnya tanggal, artinya luhur. Selain serangan nafsu dan sarang-sarang kecemaran, Yesus Tuhan Juru Selamat, kembalikanlah martabat tubuh sebagai tempat yang kudus. Jangan lagi diperbudak dosa dan gudang-gudang kebejatan. Tanggalkan pakaiannya. Mari kita undi kian anak lain. Marilah berdoa. Ya Allah, perbaharuilah kami seutuhnya, kenakanlah kami pakaian yang mulia, yaitu hati yang penuh kasih, sehingga kami pun dapat menjadi penyalur berkat-Mu bagi sesama yang terlantar dan menderita. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Perhentian ke-11, Yesus dipaku pada salib. Kami menyembah sujud kepadamu ya Kristus, serta memuji Dikau. Kini sampailah
detik pembantaian. Nadi-nadi Tuhan ditembusi baku. Tangan dan kaki Tuhan bersatu dengan kayu. Jarah-jarah masih sisa dari sepanjang perjalanan. Semuanya tumpah menetes, membasahi bumi penuh dengki. Biar terpuas nafsu perang, mabuk tanah liat yang setiap saat siap membacakan golok ke arah sesama di sepanjang perjalanan siarah. Sang Putra Allah kena murka Bapa Allah, tersebab anak-anak tercipta dari jari tangannya sendiri, hidup saling membenci. Dan lihat, tangan dan kaki sang anak sulung menyatu dengan kayu, supaya Allah dan manusia bersatu padu, yang insani dan yang ilahi berdamai. Dan darah yang terus tumpah biar membanjiri, membersihkan bumi supaya jadi suci, supaya bersemilah kasih di atas bumi. Butir air dari Kalvari, kalaku termenung di tepi sungai mengalir, mencari diriku yang telah lama tersingkir. Termekarlah bayang-bayang muram yang pudar, terbalut luka-luka yang telah bernanah, terserang kusta, harta dan kuasa di alam ini. Kalau ku pandang kaca permukaan kolam, menilik diriku yang kian terbuang dari perlaman manusia. Aku tersebut nahan jiwa. Ternyata aku harus mencari kesedaran dari sejak air ilahi di atas bukit Kalvari. Aku sadar oleh kaca alam ini, sayur-sayur bersabda melalui benih air. Aku memikir kebun anggur dan gandum di dunia, tapi aku kehilangan setitik butir air dari Kalvari. Aku
aku kehilangan air lambung irati membasuh busana pada jiwaku. Laksana bangkai-bangkai bernapas dalam makam. Hidup dalam kepanasan, wajah pasti tak berakhir. Datanglah Tuhan, sucikan badanku dengan air kasih-Mu. Bautlah lukaku dengan air surga. Basuhlah jiwaku dengan darah-Mu. Memberi kehidupan bagi jiwa yang terluka dusta di perjalananku ini. Kalangku termenung di tepi sungai mengalir, mencari diriku yang telah lama tersingkir. Termengalah bayang-bayang muram yang pudar, terbalut luka-luka yang telah bernama. Perang kusta, harta, dan dosa ini. Darah memandang kaca permukaan kolam, menilik diriku yang kian terbuang. Dari bilangan manusia, anak-anak, aku tersinggung. Lantaran tersiksa dosa, menyangkal bahkan hidupku. Pencinta yang selamat bertujuan, aku sadar oleh karena kaca malam ini yang menakutkan bayangan burung tahun. Karena aku berada di atas hamparan padang besar, ternyata aku kepanasan, terbakar bara neraka. Ternyata aku haus mencari kesegaran. Dari setetes air keras di atas bukit Kalvari yang mengalir dari jantung, terluka di bukan tombak. Aku sadar oleh kaca alam ini, sayup-sayup dan melalui benih air, sekali beri aku di kebun anggur dan gandum di dunia. Tapi kehilangan sedikit butir air dari pasar. Aku laksana cemara, merangkas di atas tanah panas. Dia terbakar dahaga dan masa. Sekalipun aku memiliki kuasa dunia, tapi aku kehilangan lambung ilahi, membasuh kusta lamar badan jiwaku. Laksana bangkai-bangkai bernapas dalam mata. Hidup dalam kepanasan, wajah
Balutlah lukaku dengan air surga. Basuhlah jiwaku dengan darahmu. Pemberi kehidupan bagi jiwa yang terluka kusta di perjalananku ini. Tancapkan salibnya. Datanglah Tuhan, bersihkan batinku dengan air kasih-Mu. Balutlah lukaku dengan air surga. Basuhlah jiwaku dengan darah-Mu. Pemberi kehidupan bagi jiwa yang terluka kusta di perjalananku ini. Marilah berdoa. Ya Yesus yang tercinta, betapa sulit kami mengampuni dan memaafkan kesalahan sesama kami. Padahal kami sendiri tak henti-hentinya memohon ampun dari-Mu. Tolonglah kami Yesus agar sanggup mencintai siapa saja, termasuk mereka yang membenci kami, sebab itulah kehendak-Mu bagi kami. Yesus, bantulah kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Perhentian ke-12, Yesus wafat disalibkan. Kami menyembah sujud kepadamu ya Kristus, serta memuji Engkau. Kayu sudah terpasang, Sang Putra sudah tergantung, tiga sudah siksaan pada dirinya. Darah dan nanah dari luka benar masih
berseru, Eli, Eli, lama. Keluhan sang anak ditinggalkan sang bapa, keluhan karena ditinggal sendiri di bumi penuh benci. Keluhan meminta Ibrahim, sang putra tunggal yang ditimpa diam oleh bapa. Lalu dengan kasarnya sang putra Allah diberi minum cuka asam, dioloknya serta memasang setutup papan bertuliskan Imri.
kamu sendiri. Dan keluhan kedua penjahat mencerca meminta iba pada Yesus. Bukankah itu adalah suatu keselamatanlah ini? Tidakkah engkau takut kepada Allah? Sedangkan engkau menyebut hukuman yang sama. Kita memang terpaksa dihukum karena perbuatan kita. Tetapi orang yang tidak salah sedikit pun, Yesus menyatakan aku kalau engkau masih kerajaan. Aku berkata kepada sesungguhnya hari ini juga kamu akan bersama-sama dengan aku di dalam surga. Lalu dalam nafas hendak lepas dari badan, nyawa diserah penuh pasrah pada Bapa. Yesus masih menitip anak buah yang tertanda dalam lirik kekasih Yohanes kepada Sang Ibu Maria.